Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang persen, kelanjutan dari pecahan-pecahan yang telah kita pelajari dalam beberapa waktu yang lalu. Oke anak-anak, kita masuk dalam materi kita untuk belajar persen. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai persen ya. Perhatikan penjelasan berikut. Jadi anak-anak, setiap bilangan yang menggunakan lambang seperti ini ya, itu dia dinamakan persen. Nah, contohnya misalnya ada 50 dengan lambang seperti itu dibaca 50%. Artinya persen ini adalah per 100. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Jadi kita akan belajar dua hal hari ini, yaitu bagaimana kita mengubah pecahan biasa menjadi persen dan juga sebaliknya mengubah persen menjadi pecahan biasa. Kita masuk satu persatu bagaimana kita mengubah persen menjadi pecahan biasa. Ya, di sini ada contoh, harap diperhatikan ya. Ada 35%, kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Kita buatkan dulu polanya seperti ini ya, untuk memudahkan kita tinggal memindahkannya. 35 ini kita pindahkan untuk menjadi pembilang. Kemudian yang persen ini, karena persen artinya per 100, maka persen ini kita ubah menjadi penyebut 100. Di bagian bawah. Nah, di sini sudah selesai untuk pecahan biasa dari 35%. Nah, 35 per 100 ini masih bisa kita sederhanakan atau kita carikan pecahan senilainya yang lebih kecil daripada dia, yaitu dengan cara dibagi 5, dibawa juga dibagi 5. 35 bagi 5 sama dengan 7, kemudian 100 dibagi 5 sama dengan 20. Selesai untuk pecahan biasa dari 35% ya. Kemudian ada contoh 4%, kita akan ubah juga menjadi pecahan biasa. Ya, polanya seperti itu. Kemudian 4 ini tinggal kita pindahkan saja ke bagian tempat pembilang dari pecahan biasa. Kemudian yang persennya itu kita tinggal ubah dia menjadi penyebut 100 karena persen adalah per 100. Nah, selesai untuk pecahan biasa dari 4%. Selanjutnya kita bisa sederhanakan lagi untuk mencari pecahan senilai dari 4 per 100 ini dengan cara kita bagi dengan angka 4. Nah, di bawah juga kita bagi dengan angka 4. Kemudian 4 bagi 4 sama dengan 1. Selanjutnya 100 dibagi 4 sama dengan 25. Berikutnya kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, anak-anak, di sini agak sedikit berbeda ya, tapi sebelumnya itu mari kita memperhatikan catatan singkat dari yang ada di slide ini, yaitu untuk mendapatkan penyebut 100, kita itu sebenarnya tinggal mengalihkan angka tersebut dengan beberapa angka yang cocok, misalnya dengan angka 2, angka 4, 5, 10, 20, 25 atau angka 50. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita memperhatikan contoh berikut ini ya. Lihat di sini ada contoh biasa dari pecahan biasa 1/5, kita akan ubah menjadi persen ya. 1 ini dan per 5 ini penyebutnya kita akan ubah menjadi 100. Kemudian pertanyaannya 5 kali berapa hasilnya 100? Ya, 5 dikali 20. Karena di bawah 5 dikali 20, maka di atas juga harus dikali dengan angka 20. Nah, seperti itu. Jadi 1 kali 20 sama dengan 20. Nah, 20 per 100 ini sudah jadi persen ya. Persen kan per 100. Jadi kita tinggal buat polanya seperti ini, titik-titik persen. Persen kita jadikan per 100 tadi kita jadikan persen. 20-nya ini kita tinggal pindahkan ke tempat titik-titik yang sudah kita sediakan tadi. Nah, gampang kan anak-anak? Oke, lebih jelasnya lagi masuk di dalam contoh berikutnya. Ada 8/4. Nah, kita akan ubah juga menjadi persen. Kita buatkan dulu polanya begini supaya bisa menjadi penyebut 100 ya. Nah, 4 kali berapa hasilnya 100 kan anak? Iya, 4 dikali 25. Karena di bawah dikali 25, maka di atas juga harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu 25. Nah, 8 kali 25 sama dengan 200. Nah, di sini sudah berpenyebut 100. Kita tinggal ubah menjadi persen. Jadi kita buatkan polanya seperti ini, titik-titik persen. Nah, jadi yang 200-nya ini tinggal kita pindahkan ke tempat titik-titik yang sudah kita sediakan tadi. Nah, selesai. Nah, mudah ya anak-anak ya.
Demikian untuk pembelajaran hari ini, semoga membantu kalian dan semoga kalian dapat mengerti. Terima kasih, sampai jumpa.